Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Eleanor dengan NIM 33322100057 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi elektrokimia. Adapun poin-poin dari elektrokimia, yang pertama adalah definisi elektrokimia, yang kedua sel elektrokimia, yang tiga komponen sel elektrokimia, yang keempat sel elektrolisis, yang kelima aplikasi sel elektrolisis, yang keenam hukum Faraday, yang tujuh sel volta atau sel Galvani, yang kedelapan penulisan notasi sel. Definisi elektrokimia merupakan perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik dan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, pada konsep elektrokimia ini didasari oleh reaksi reduksi oksidasi dan larutan elektrolit. Adapun sel elektrokimia pada poin kedua adalah tempat terjadinya proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik ataupun energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks. Nah, sel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Sedangkan pada sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Ada komponen-komponen sel elektrokimia. Yang pertama, pada elektrode terdapat dua macam, yaitu anode dan katode, di mana anode ini adalah tempat terjadi oksidasi dan katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Di sini yang kedua itu ada elektrolit. Elektrolit itu adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ionnya. Yang ketiga ada sumber listrik luar. Yang keempat ada jembatan garam. Di sini jembatan garam dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang berisi larutan pada sel volta. Nah, jembatan garam hanya ada pada sel volta atau sel Galvani. Kenapa? Karena kita menggunakan energi sel volta. Jembatan garam hanya ada pada sel volta atau Galvani, tidak pada sel elektrolisis. Karena apa? Karena kita menggunakan energi listrik untuk memulai reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini akan terus berlangsung selama elektrolit dan energi listrik ini ada. Lalu ada voltmeter. Jadi voltmeter ini, komponen ini berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik dan tegangan listrik yang dihasilkan. Lalu ada sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan larutan penguraian elektrolit oleh arus listrik searah. Pada sel elektrolisis, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Ciri-ciri sel elektrolisis itu, yang pertama, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, pada elektrode, katode bermuatan negatif, sedangkan anode bermuatan positif. Maka kita dapat memudahkan menghafalnya dengan kenap. Katode negatif, anode positif. Lalu pada katode terjadinya reduksi, sedangkan pada anode terjadinya reaksi oksidasi. Nah, kita lihat di sini ada bagian dari sel elektrolisis. Di sini dia menggunakan satu gelas kimia, kemudian ada anode dan katodenya. Nah, di mana anode ini merupakan kutub positif, sedangkan pada katode kutub negatif. Kemudian elektron mengalir ke anode menuju katode. Nah, ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode sehingga terjadi reduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode sehingga terjadi oksidasi, gitu kan. Lalu di sini ada sel elektrolisis. Nah, ini itu adalah inti dari sel elektrolisis. Nah, kita harus mengetahui reaksi yang terjadi di katode maupun anode. Nah, ini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui untuk menentukan reaksi yang berada di katode. Yang pertama, yang tereduksi itu adalah ion H+, 2H+, plus 2 elektron menjadi H2. Nah, pada ion logam golongan 1A, 2A, 3A, mangan, di sini yang terjadi lelehan atau leburan, yang tereduksi itu adalah ion itu sendiri. Ln plus Ne- menjadi L, atau kita contohkan Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg. Nah, lalu pada ini yang tereduksi itu adalah air pada larutan, ya, H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Lalu ada ion logam air lain yang tereduksi, jadi Ln plus Ne- menjadi L. Lalu pada anoda plus, elektrode inertnya itu adalah karbon, platinum, dan aurum. Ada Au sini, ya, emas. Jadi elektrode inert ini adalah elektrode yang tidak ikut bereaksi.
Di antaranya itu ada ion Cl-, Br-, dan iodin. Itu adalah ion yang teroksidasi menjadi 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Lalu ada ion OH- yang teroksidasi 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Lalu di sini ada ion F- dan sisa asam oksi SO42-, NO3-, CO3-, dan lain-lain. Di sini yang teroksidasi adalah air. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Lalu elektrode tak inert. Elektrode yang teroksidasi menjadi Ln plus Na-. Nah, kita perhatikan contoh soal elektrolisis di bawah ini. Larutan BaSO4 dengan elektrode C. BaSO4 menjadi Ba2 plus SO42-. Nah, di sini jangan lupa ya, ada air sebagai pelarutnya. Jadi katodenya itu adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Sedangkan pada anodenya 2H2O menjadi O2 plus 4H- plus 4 elektron. Nah, di sini kita setarakan agar dapat kita eliminasi atau kita coret elektronnya. Maka yang atas kita kali 2, sedangkan yang bawah kali 1, maka menjadi 4H2O plus 2H2O menjadi 4OH- plus 2H2 plus O2 plus 4H plus. Kita sederhanakan menjadi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Lalu pada larutan CuCl2 dengan elektrode Au. Nah, pada larutan CuCl2 itu menjadi CO2 plus 2 Cl-. Pada katode terjadi CO2 plus 2 elektron menjadi Cu, sedangkan pada anode 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Maka jadi elektron dengan elektron tercoret ya. Cu2 plus 2 Cl-, Cu menjadi Cu plus Cl2. Oke, lanjut. Aplikasi sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini banyak digunakan dalam bidang industri, diantaranya pada pembuatan beberapa bahan pemurnian logam dan penyepuhan. Yang pertama, pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Lalu ada pemurnian logam. Pemurnian logam dapat dilakukan menggunakan proses elektrolisis, yaitu dengan memisahkan logam murni dengan logam pengotor. Misalnya pemurnian logam tembaga dari pengotornya seperti seng, besi, perak, dan emas. Lalu ada penyepuhan logam atau electroplating. Pada proses penyepuhan atau pelapisan, yang bertindak sebagai anode adalah logam yang digunakan untuk melapisi, sedangkan yang bertindak sebagai katode adalah logam yang akan dilapisi. Di sini ada hukum-hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan elektrolisis. Nah, hukum Faraday ini dinyatakan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Ini kelahirannya. Hubungan kuantitatif antara jumlah arus dengan jumlah zat pada elektrolisis dikenal dengan hukum Faraday. 1 Faraday itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 elektron menjadi sama dengan 96.500 coulomb. Nah, 1 Faraday listrik ini sama dengan 1 mol elektron. 1 ampere sama dengan 1 coulomb per sekon. Hukum Faraday pertama menyatakan massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Maka M, massa zat yang dihasilkan, sama dengan E kali I kali T per 96.500 atau coulomb. Q sama dengan I kali T, di mana M massa zat yang dihasilkan, E itu adalah berat ekuivalen atau AR atau valensi atau MR ya. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, T itu waktu dengan satuan detik, Q itu adalah muatan listrik satuan coulomb. Nah, di sini G sama dengan Q, di mana jumlah muatan listrik sama dengan hasil kali dari kuat arus dengan waktu. Maka Q sama dengan I kali T. Jadi persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. M itu adalah massa sama dengan E kali I kali T per V per F Faraday. Lalu ada pada hukum Faraday 2 menyatakan massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding dengan massa ekuivalen Z. Nah, hukum Faraday dapat dirumuskan dalam persamaan M1 per M2 sama dengan E1 per E2.
sini ada persamaan dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. F sama dengan Q per 96500, F sama dengan I kali T per 96500, W dibagi E sama dengan I kali T per 96500, W sama dengan E kali I kali T 96 per 500. Jadi ini kita gunakan tergantung pada apa yang diminta dalam soal ya kan. Keterangannya di sini adalah F ini adalah arus listrik dalam Faraday, Q itu adalah muatan listrik dalam kolom, I itu adalah arus listrik dalam ampere dengan satuan ampere ya kan. W sama dengan massa yang dihasilkan di katode. W ini sama W itu sama dengan M ya, atau dengan W itu sama dengan G ya, massa itu kan. T sama dengan lama proses elektrolisis. E itu adalah massa ekuivalen zat yang mengendap, sedangkan 96500 itu adalah tetapan atau C per mol satuannya. Lalu di sini hukum Faraday ada contoh soalnya ya. Nah, yang pertama itu pada sebuah proses elektrolisis larutan tembaga atau CuSO4 dialiri dengan arus listrik sebesar 10 ampere selama waktu 965 detik. Jika berat ekuivalen logam tembaga yaitu 63,5 dan berat ekuivalen gas oksigen yaitu 16, hitunglah besaran massa tembaga yang diendapkan pada katode tersebut. Nah, kita ketahui elektron valensinya itu pada tembaga 63,5. Guys, mana? Mana tadi? Nah, kita ketahui apa gini sih? Di sini elektron valensi tembaga itu 63,5, sedangkan arus listriknya itu ada 10 ampere dan waktunya itu 965 detik. Maka kita gunakan massa sama dengan yang kita carikan massa tembaga kan. Maka sama dengan E kali I kali T per 96500. Di sini kita sudah dapat semua. Maka kita tinggal masukin aja E-nya itu 63,5, sedangkan I-nya 10 dengan waktunya 965 kita bagi dengan kolom atau 965 detik. Maka menjadi 63,5 kali 0,1 menjadi 6,35 gram. Jadi massa tembaga yang diendapkan dalam katode saat proses elektrolisis berlangsung adalah 6,35. Nah, pada contoh soal kedua ini pada elektrolisis larutan NO42 selama menghasilkan endapan Ni sebanyak 9,75. Berapa gram Ag yang dihasilkan jika arus listrik waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3. Nah, di sini kita ketahui ARNI-nya sama dengan 58,5. Ag-nya itu sama dengan 108. Nah, diketahui massa Ni-nya sama dengan 9,75 G. Lalu Ni-nya ini sama dengan 58,5, kita bagi 2 sama dengan 29,25. Lalu E-nya ini Ag ini adalah 108 sama dengan 108. Ditanyanya itu adalah massa Ag. Nah, maka kita gunakan hukum Faraday kedua nih, karena ada dua senyawa kan. Maka M1 berbanding M2 sama dengan E1 berbanding E2. Maka massa Ni-nya kan kita ketahui nih kan, 9,75. Lalu massa Ag-nya yang kita tanyakan. Lalu Ni-nya adalah 29,25, sedangkan ekuivalen Ag-nya itu adalah 108. Maka MAg sama dengan 9,75 kali 108 dibagi 29,25 menjadi 36 gram. Nah, jika Ag yang dihasilkan arus dalam waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3 sebesar 36 gram. Lalu ada sel volta atau sel galvani. Di sini sel volta merupakan perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik dan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik berlangsung secara spontan dengan melibatkan reaksi redoks. Nah, ciri-ciri sel volta yang pertama, mengubah energi kimia menjadi energi listrik, di mana katode menjadi positif, anode bermuatan negatif. Nah, kita dapat mudah mengingatnya dengan menggunakan kapan. Sekarang kapan ya? Kapan itu adalah katode positif, anode negatif. Lalu pada elektrode katode terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, di sini bagian-bagian dari sel bagian-bagian dari sel volta atau sel galvani di sini jadi akan ada dua gelas kimia, kemudian terdapat elektrode di sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana sebelah kiri itu adalah anode, sedangkan di sebelah kanan itu adalah katode.
Nah, kemudian dua gelas kimia ini dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, jadi kenapa disebut jembatan garam? Karena di dalam pipa U ini diisi dengan agar-agar yang dicampur dengan garam. Nah, jadi fungsi dari jembatan garam ini yang pertama memungkinkan terjadinya hubungan listrik antara dua larutan, mencegah bercampurnya larutan elektroda, mempertahankan kenetralan listrik tiap setengah sel. Nah, kemudian nanti ini akan dihubungkan voltmeter dan diisi dengan larutan, sehingga kita bisa menghitung potensial elektrodenya atau menghitung dengan tegangan listrik yang dihasilkan. Jadi prinsip kerja sel volta pada gambar ini adalah jika logam Zn dimasukkan dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, akan teroksidasi melepaskan 2 elektron dan larutan tersebut. Hal ini karena larutan tersebut lebih reaktif dibanding dengan Cu ya. Nah, elektron-elektron yang dibebaskan oleh logam Zn ini akan melewati kawat dan masuk ke arah logam Cu. Dia akan masuk ke logam Cu nih kan. Lalu akan tereduksi Cu2+-nya. Nah, sehingga jumlah Cu2+ akan berkurang dalam larutan elektrode atau kawat akan mengalirkan arus listrik. Nah, masuk dan keluar dari suatu larutan sehingga muncul tegangan listrik yang dapat dihitung dan kita lihat menggunakan voltmeter. Nah, di sini kita ketahui anodenya itu ada Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron, sedangkan pada katodenya itu adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Lalu ada sel volta atau sel galvanik. Fungsi dari logam volta adalah untuk mengetahui apakah reaksi tersebut bisa berlangsung spontan atau tidak. Nah, untuk mengetahui reaksi itu spontan atau tidak, kita dapat menggunakan dua cara ya. Seperti yang tadi, yaitu cara perhitungan sampai menghasilkan potensial sel. Yang kedua itu adalah cara menggunakan direct volta. Nah, unsur yang berada di sebelah kiri mampu mereduksi unsur yang di sebelah kanannya, dan dia sendiri mengalami oksidasi. Di sini ada potensial kecil. Lalu di sini direct volta yang bisa menjadikan acuan dalam penentuan spontanitas reaksi. Direct voltanya yang pertama ada K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zinc, Fn, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, yang sebelah kiri ini semakin kiri ini memudahkan mengalami oksidasi ya. Sedangkan yang makin kanan ini mudah mengalami reduksi. Penulisan notasi sel yang pertama itu ada logam, batas fase ion, jembatan garam, ion, batas fase logam. Nah, di sebelah kiri ini terjadi oksidasi, sedangkan sebelah kanan reduksi. Nah, sebelum diagram atau notasi sel suatu reaksi ditulis, harus kita tentukan dulu logam yang bertindak sebagai katode atau anode ya kan. Tanda 2 ini adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda, sedangkan tanda vertikal 1 ini adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda, dan tanda koma digunakan untuk memisahkan spesies dalam fase yang sama. Elektrolit inert tidak tertulis. Nah, notasi selnya yaitu A, batas fase AX plus di batas jembatan garam, KY plus batas fase K. Di sini A ini yaitu reaksi pada anode, sedangkan pada katodenya itu adalah K, ya kan? Nah, kita lihat ini Zn batas fase Zn2+, jembatan garam Cu2+, batas fase Cu. Nah, di sini yang terjadi reaksi di anode itu Zn, sedangkan Cu2+ itu terjadi reaksi di katode. Ya kan? Contoh pada soal sel volta yang pertama itu ketutupan ya. Jadi kita lihat yang nomor 2 aja. Padatan Zn plus Cl2 menjadi Zn2 plus 2 Cl min. Di sini katode menggunakan elektrode inert Pt. Nah, jadi kita ketahui dulu nih anode dan katodenya yang mana. Nah, jadi elektrode di anode itu adalah Zn, sedangkan di sini kan dimintanya katode menggunakan elektrode inert Pt, maka elektrode di katode adalah Pt. Maka kita dapat menuliskan notasi sel voltanya adalah padatan Zn, batas fase Zn2+, jembatan garam, Cl2, batas fase Cl-, batas fase padatan platinum.
Lalu di sini ada penulisan notasi sel lanjutan. Contohnya itu adalah suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga bila diketahui Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg dengan E potensial sama dengan minus 2,37 volt. Cu2 plus 2 elektron menjadi padatan Cu dengan E potensial sama dengan plus 0,34 volt. Tentukanlah yang pertama katode dan anodenya, yang kedua itu reaksi yang terjadi pada elektrode dan reaksi selnya, yang ketiga itu adalah C itu notasi sel, yang keempat potensial sel. Itu yang ditanyakan ya kan. Maka kita ketahui di sini katode memiliki E potensial lebih besar, ya kan? Lebih besar kan E potensialnya. Maka di sini kita bisa sebut katode, yaitu tembaga Cu. Sedangkan anode memiliki E potensial lebih kecil, negatif 2,37 kan. Jadi yang mengalami anode itu adalah Mg2+. Lalu reaksi yang kedua itu reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Pada reaksi katode mengalami reduksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi padatan Cu, sedangkan pada reaksi anode oksidasi Mg, padatan Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Nah, reaksi sel redoksnya adalah Cu2+ plus padatan Mg menjadi padatan Cu plus Mg2+, elektronnya hilang kan, dicoret. Maka kita dapat menuliskan notasi selnya Mg batas fase Mg2+, jembatan garam Cu2+, batas fase Cu. Maka kita dapat menuliskan potensial selnya adalah E sel sama dengan E potensial katode kurang E potensial anode, atau kita dapat bisa menuliskan E potensial reduksi dikurang dengan E potensial oksidasi. Maka di sini kita ketahui kan E0 katodenya itu adalah 0,34 volt. Kita kurang dengan E0 anodenya adalah minus 2,37 volt. Maka kita dapat menghitungnya 0,34 menghitung menjadi plus 2,37 menjadi 2,71 volt. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.